Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam keimanan dan ketakwaan. Pemirsa, hari ini merupakan hari kedua Festival Pipilipi 2.0 yang diselenggarakan di Pusdai, Jawa Barat. Hari ini kita akan meliput kegiatan seorang praktisi dunia medsos, yaitu Bapak Hendy Hermawan Esos. Beliau akan menyampaikan makalah tentang bagaimana cara kita menjadi praktisi media sosial. Selamat menyaksikan. Dan insya Allah hari ini kita akan melihat bagaimana dakwah dengan menggunakan berbagai media itu yang insya Allah di hadapan kita atau bersama kita sudah hadir Bapak yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Hendy Hermawan sebagai narasumber yang kedua, yaitu dengan membawakan atau menyampaikan judul yang luar biasa pula, yaitu macam-macam media dakwah digital. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah hari keberapa, Bu? 15 ya. Sebentar lagi lebaran ya. Siapkan konten lebaran nih ya, insyaallah. Baik, izinkan saya sharing lagi satu lagi tentang macam-macam media digital, tapi saya akan mengambil judulnya macam dan esensi dalam pendekatan dakwah. Insya Allah tidak akan lama, hanya seperempat jam saja, ibu bapak sekalian memperhatikan ataupun kita mendengarkan apa yang saya bicarakan. Baik. Pertama ini mungkin kita masuk ke judul mengenali digital media atau media digital. Kata digital dulu yang kita bahas ini berasal dari sumber sama ya dengan kata digit atau digitus, artinya jari. Jadi jari inilah yang nantinya menjadi kunci dalam pembuatan coding dan sebagainya. Maka digital adalah berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu yang berhubungan dengan penomoran. Jadi digitalisasi itu, daleman dari digital itu nanti ibu adalah nomor-nomor sebetulnya, coding. Nah ini yang agak menjelimet, tapi nanti sudah bisa dinikmati, tinggal di-share saja, dan kalau lihat dalamannya itu nomor-nomor semuanya, coding semuanya. Gak apa-apa, Bu, sambil supaya nggak ngantuk. Oke. Pengertian selanjutnya media. Secara bahasa media adalah alat atau saluran penghubung atau sarana. Maka digital media atau media digital adalah segala bentuk media yang bergantung pada perangkat elektronik untuk pembuatan, distribusi, tampilan dan penyimpanannya. Jadi ini ada 4. Jadi media dasar itu fungsinya 4. Untuk pembuatan, untuk mendistribusikan, menyebarkan, kemudian untuk mendisplay, kemudian yang ketiga untuk database atau penyimpanan data. Bentuk media ini dapat dibuat, dilihat, dimodifikasi dan didistribusikan melalui perangkat elektronik. Media digital yang umumnya digunakan adalah software, video game, video, website, media sosial, iklan online. Jadi ini yang menjadi dasar. Kita batasi dulu ya pengertian seperti itu. Jadi ada fungsinya, ada 4 ya. Ini sebagai pembuatan, jadi buat kontennya. Kemudian untuk bahan distribusi, untuk bahan display dan database. Nah inilah yang menjadi kata kunci macam dari media digital. Oke. Saya bagi macamnya di sini menjadi 3 bagian. Pertama berdasarkan penggunaan media. Nah, dalam penggunaan media ini saya bagi 2 lagi untuk media pembelajaran. Media pembelajaran ini kalau ibu-ibu sering di kampus ataupun di mana mendapatkan yang namanya e-learning. Nah, berbasis platformnya itu adalah website. Nah, di dalam website itu ada server. Nah, server itu ada menampung seluruh data
tentang kegiatan belajar mengajar ada di sana. Nah, sifatnya ada database. Maka kalau kita kenal dulu itu ke masa saya kejamanan masa blog, di mana saya bisa menulis dalam sebuah website dan sebagainya. Terus di pinggir sebelah kiri ada yang viewernya dari seluruh dunia, terus dan sebagainya. Kemudian ada vlog, ya vlog ini ada bikin konten melalui video. Nah, dari pendekatan yang sifatnya pakai kamera profesional seperti ini sampai HP pun ada, dan itu pun bisa kapan saja. Jadi kontennya adalah daily gitu ya. Setiap hari tambah konten lagi. Kemudian podcast ini salurannya seperti turunan dari radio. Kalau radio lebih kompleks, ada mixer dan sebagainya. Podcast itu lebih sederhana, tapi ada yang sistemnya hanya beberapa, misalnya satu mic, kemudian mixer sama komputer udah cukup di rumah. Kalau saya pernah coba nih sambungkan dengan laptop bisa bikin podcast sendiri. Nah, itu yang sekarang bisa terjadi. Kemudian aplikasi. Nah, aplikasi ini mungkin lebih detail lagi kepada bagaimana kita meng-create coding-codingnya yang bisa nanti di format HP, format website dan sebagainya bisa dinikmati. Kemudian berdasarkan penggunaan yang keduanya itu adalah untuk penginformasian. Nah, penginformasian ini intinya ada media sosial, ada website, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Facebook dan sebagainya. Ini dua kategori ini menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Kita akan ranahnya kemana? Ke ranah pembelajaran. Maka akan kita siapkan nanti database-nya yang besar. Kemudian apakah nanti teks, apakah nanti video, apakah nanti foto, gitu ya, atau gambar-gambar, kartun dan sebagainya, itu bisa disiapkan dalam database yang besar. Maka kita memerlukan hostingnya itu untuk website seperti apa, dalam bentuk apa dan sebagainya. Kemudian informasian dakwah melalui informasi media sosial, maka yang tadi disampaikan oleh Ibu Lilis, gitu, ini akan ada simbol-simbol seperti apa. Nah, nanti formatnya seperti apa. Kalau misalnya via WA itu seperti apa? Misalnya dengan menggunakan WA Blast ataupun dengan menggunakan IG misalnya, itu ada perbauran antara teks dan image. Kalau dulu di zaman 90-an kita masih stuck di SMS gitu. Kemudian naik lagi di tahun 2000 itu ada MMS, melibatkan multimedia, short message gitu ya. Nah, kemudian nambah lagi fiturnya, tambah lagi dengan foto dan sebagainya. Nah, terus berkembang sampai dengan fitur website, WhatsApp misalnya itu, ataupun yang sejenisnya itu bisa menghadirkan sesuatu fitur-fitur yang baru lagi gitu. Kemudian yang kedua, nah ini saya tentang ini blog ya, blog tentang saya misalnya. Daily saya bikin tiap hari. Ini surat ke-1, ini surat ada part ke-1, 2, 3, 4, 5 terus sampai selanjutnya. Kemudian ini contoh vlog yang sifatnya bikin pakai handphone gitu ya. Ini bisa lebih praktis, tidak perlu nanti ada yang lebih mahal lagi, tidak perlu, pakai handphone kita saja bisa gitu. Kemudian ini podcast. Nah, podcast yang dibikin Pusdai gitu. Nah, jadi teman-teman ibu bapak sekalian, Pusdai punya acara Bincang Pusdai. Nah, salah satunya adalah mengupload di Spotify. Nanti ada lagi, saya tidak tampilkan di Joox, ada juga di Joox gitu ya. Nanti nah, platform itu yang kita pakai, saluran-saluran itu yang kita pakai. Dan itu gratis, dan kita bisa pakai di situ. Ada yang berbayarnya, nanti tambah iklan. Nah, iklannya nanti diiklankan. Oke, ini sebagai contohnya saja. Kemudian ini platform yang tadi saya maksud untuk penginformasian, Facebook dan sebagainya. Nah, di sini yang masih pakai Facebook ada? Ada? Ada. Oke, yang pakai Twitter ada? Yang punya IG? Ada. Yang WhatsApp? Ada, banyak ya. Siap. Oke.
Ini saya lanjutkan ke macam di media digital berdasarkan pengguna media. Nah, ini pengguna medianya. Ya, tadi saya tanya mungkin Kang pakai Facebook, nanti ini masuknya ke generasi apa ya? Gitu ya. Ini berdasarkan tadi penggunaan media. Kalau sekarang penggunanya, siapa yang menggunakan media? Ini berdasarkan rentang usia. Kalau keterangannya alpha itu usia anak-anak, seperti itu, milenial itu usia 15 tahunan, Z untuk usia 20 tahunan, X 30 tahunan, Y 40 tahunan, baby boomers itu 50 tahunan ke atas ya gitu ya. Nah, kalau Facebook ini masih digunakan oleh generasi X, Y, dan baby boomers. Mertua saya suka ini gitu ya. Teman-temannya Bu Nani itu. Nah, ini masih Facebookan. Ibu-ibu masih Facebookan, masih pakai. Kemudian Y juga yang 40 tahunan masih pakai. Yang 30 tahunan masih pakai. Nah, ibu-ibu mulai sekarang ya bahwa ini ada keterangan ini jatuhnya ke segmentasi ya. Segmentasi, siap-siap nanti segmentasi ataupun madhunya ini mesti disesuaikan. Jangan sampai kita ngirim konten ke salah saluran gitu. Oke. Nah, kemudian website digunakan oleh generasi Z. Website ini cukup berat karena ini tadi ya data penyimpan database, juga media penginformasian bisa, tapi lebih cenderung beratnya ke database. Nah, biasanya digali oleh generasi Z, kuliahan gitu ya. Kemudian sebagainya bisa menggali lebih dalam lagi tentang website-nya. Video game dan sebagainya bisa masuk ke dalamnya. LinkedIn, nah LinkedIn ini untuk profesional. Ini pasti generasi Y, 40 tahunan. Kemudian WhatsApp ini digunakan oleh seluruh kalangan atau generasi. Kemudian IG, Twitter digunakan oleh generasi Z, milenial, dan alpha. Ini yang banyak terjadi. Nah, nanti kita akan bahas lagi dan nanti akan nyambung ke sini. Oke, sudah tahu nih rentangnya. Jadi maka itu jadikan standarisasi kita menggunakan ataupun menentukan segmentasi dari dakwah kita. Nah, ini saya sampaikan sedikit, ada penelitian dari Social Meltwater mengklaim pada per Januari 2023 jumlah pengguna internet tanah air yang memiliki akun media sosial aktif mencapai 167 juta orang atau sekitar 60,4% dari total populasi. Jadi kebayang Bu, semuanya populasi sekarang itu sudah mengarah ke angka 60%, lebih dari 50%. Inilah segmentasi kita yang sifatnya lebih luas. Mungkin nanti kita bagi lagi, pecah lagi berapa persen yang muslim, berapa persen yang non muslim. Nah, mungkin ini, tapi ini targetnya umum semuanya, pasti semuanya kena. Jadi pasarnya terbuka luas. Kemudian, nah ini yang saya bacakan selanjutnya yang ketiga. Yang pertama sesuai dengan penggunaan, kemudian siapa penggunanya. Ketiga berdasarkan copyright. Copyright ini adalah redaksional. Yang tadi Ibu Dr. Lee sampaikan, bahasanya harus menyesuaikan dengan bahasa kaumnya, segmentasinya gitu. Nah, maka inilah yang menjadi potensi kita untuk terus dilatih. Suatu metode pembuatan materi yang biasanya berupa tulisan guna mengajak audiens untuk terpengaruh sehingga berubah sisi kognisinya, sisi afeksinya, bahkan perbuatannya atau behavioralnya. Konten artikel tersebut bisa berupa ajakan, penjelasan produk, informasi berlangganan, ajakan untuk menghubungi sales penjualan ataupun dai-nya langsung untuk tanya jawab, misalnya informasi atau promo misalnya pelatihan dan sebagainya, ataupun hal lain yang sifatnya nanti mungkin konsultasi keagamaan dan sebagainya. Nah, ini mesti dibuat. Setiap generasi usia mencirikan redaksional yang khas. Nah, maka nanti sebetulnya nanti ke panitia ada satu kegiatan lagi di sini yang namanya copywriting. Nah, copywriting ini penting untuk kita kuasai. Bagaimana kita cara mengolah data, mengolah kata, kemudian pemilihannya seperti apa, tujuannya kemana, dan berapa, bagaimana strukturnya. Ini penting sekali dan ini terus bisa dilatih dan insya Allah
dalam jangka waktu tertentu kalau itu bisa lebih mengena apa yang didakwahkan. Kemudian, nah ini ada perbedaan copywriter dan content writer. Ini biasanya copywriter untuk ngegali bagaimana produk kita lebih laku, gitu. Mengajak. Kalau misalnya kita lihat ada masanya 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 itu apa sih maksudnya? Ada yang tahu? 1.0 itu apa? Kita berada di generasi apa sekarang? Nah, 1.0 itu adalah kita punya produk, di mana segala sesuatunya dipandang produk. Nah, misalnya ada kursi atau kalau makanan nggak boleh ya. Misalnya buku, gitu ya, konten buku. Ini kita punya buku ini sudah ada di 1.0. Nah, masuk ke 2.0 itu bagaimana buku itu bisa memenuhi kebutuhan dari pembacanya. Nah, jadi ada langkah berikutnya, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun audiens. Kita harus cari tahu siapa apa yang menjadi daya yang menarik mereka membaca buku kita. Nah, ketiga, ini audiens sudah merasa bangga dengan membaca buku yang kita tulis. Nah, ini 3.0. Nah, bangga, wah saya bisa baca buku di sini. Wah, saya ikutan pelatihan diklat Mubaligo tentang media digital, saya bangga. Ada naik level di situ. Kemudian ada 4.0. 4.0 itu menggunakan lebih pada teknologi, sehingga secara tidak sadar itu masyarakat ataupun audiens itu menjadi pembela dari pembuat konten atau penulis buku tadi. Sehingga kalau ada yang mengata-ngatain, dia bela. Sehingga ketika ada yang buku yang baru lagi, dia beli. Dia akan menunggu terus. Nah, 5.0 itu adalah kembali lagi pada memanusiakan manusia, gitu. Kembali lagi ke awal, gitu. Nah, ibu bapak sekalian, kita berada di 4.0, di mana teknologi menjadi acuan dari kegiatan media digital ini. Nah, ini akan saya sampaikan. Ini tinggal dibaca saja ya sebetulnya. Kemudian kalau content writer ini lebih cenderung untuk yang sifatnya tadi yang bikin database. Kalau copywriter ini untuk menginformasikan, sehingga mengajak dan sebagainya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini ada segitiga penting nih yang mesti disampaikan. Ibu bapak sekalian, ini mau tidak mau saya katakan istilahnya sebagai desainer dakwah, orang perancang dakwah. Ibu bapak sekalian adalah perancang dakwah, perancang peradaban. Bagaimana caranya merubah peradaban yang seperti di Ponorogo tadi menjadi suatu hal yang Islam, yang sifatnya diberikan keberkahan bagi masyarakat Ponorogonya. Ini adalah mesti ada perancangan. Kondisi Ponorogo saat itu gitu ya, itu tidak lebih dari ada proses perancangan yang terjadi. Ada yang mendesain Ponorogo akan jadi seperti itu. Betul nggak? Nah, sekarang kita akan merancang bagaimana Ponorogo akan lebih baik lagi daripada saat ini. Nah, inilah yang disebut desain dakwah. Desain adalah merancang dakwah, dan kita adalah desainer. Saat ini posisinya kita sedang mendekati ke arah teknologi, tapi tidak kita akan melepaskan dari sisi artnya, seninya. Kita hanya mendekatkan, dia kirim aja konten enak aja ke medsos gitu ya, atau kita bikin konten untuk di database semuanya, tabel aja semuanya, nama-nama ibu-ibu semua masuk ke sana. Seninya mana? Gitu. Akan ditinggalin gitu maksudnya. Nah, kemudian kita pun nggak akan terlepas dari sains. Ilmu pengetahuannya ada yang menunjangi pakai penelitiannya apa gitu, kualitatif, kuantitatif, dasarnya seperti apa gitu kan. Kemudian ada lagi misalnya ini pendekatannya apa, antropologi, pendekatannya apa nih,
hukum atau apa sebenarnya lagi, menjadi hal yang sifatnya variasi dari konten itu sendiri. Nah, maka seorang desainer dakwah akan mendekatkan keseluruhannya dengan menggunakan teknologi, tetap tanpa meninggalkan seni dan sains. Saya lanjutkan. Nah, ini saya menginjak pada esensi. Tadi macam-macam media. Ini pembahasan terakhir dari saya tentang esensi. Maka esensi dari media itu pasti harus gembira, spesifik, kemudian membentuk komunitas, keempat fleksibel, kelimanya ada macam-macam ini, mutakhir, berkualitas, mudah dan murah. Ini standarisasi dari 5 dimensi yang saya ambil dari media digital. Nah, ini saya jelaskan satu-satu ini. Jadi fun itu mesti fun. Media ini esensinya harus menggembirakan. Ibu-ibu jangan tertekan kalau ada tugas untuk nge-upload konten ini. Naon kontennya ayeuna diantosan we gitu, dugikeun ka bedug teh teu wae kontennya itu beku. Nah, harusnya konten itu adalah sesuatu hal yang menggembirakan. Kalau tadi saya sampaikan ada daily activity, kita ngapain aja selama 1 hari itu, sambil menunggu bedug atau sambil ke pasar dan sebagainya, ada apa, kita bikin konten. Nah, kita catat. Nah, ini pelatihan yang kedua selain copywriting, nanti ada manajemen perencanaan atau perencanaan konten. Nah, itu yang penting nanti yang kedua. Nah, insya Allah dengan fun itu kan terbawa ya. Maka ini fun itu adalah memberikan perasaan gembira yang pada audiens itu sehingga akan terus menerus. Wah, asik. Seperti di sini misalnya ada augmented reality ataupun video mapping dan sebagainya, ini akan terus mengulang dan sebagainya. Nah, pasti bawaannya sama. Kemudian spesifik. Informasi yang disampaikan pada audiens adalah dapat membantu audiens mengenali kebutuhannya untuk menemukan perspektif akan sesuatu. Nah, kita di sini dengan perjalanan panjang, kita harus mengetahui siapa audiens kita, segmentasinya siapa aja. Setelah mengetahui, akan mengetahui pula posisi kebutuhannya apa saja. Maka akan nilainya spesifik. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu mereka mendapatkan persepsi akan sesuatu. Oh, kotak itu seperti ini, oh gajah seperti ini, oh kursi merah itu seperti itu, warnanya kan. Dengan menyuguhkan banyak opsi spesifik. Misalnya saya ambil contoh di sini, orangnya beda, ada 3 orang, tapi minatnya beda. Ada ke sains, ada yang ke literasi buku, ada lagi dengan sistem pendekatan misal komputer dan sebagainya. Itu opsi-opsi diberikan. Kegiatan ini dapat kita ketahui mungkin dengan melakukan salah satunya assessment test. Mungkin ada kuesioner dan sebagainya kita isi. Itu ada perbaikan. Kamu butuhnya apa aja kalau dengan expertise saya ini misalnya. Nah, ini ada di isian seperti itu. Maka spesifik menjadi esensi yang kedua dari media digital. Kemudian ini membangun komunitas tanpa ibu sadari. Ibu ada yang membela ibu. Kalau tadi sampaikan bahkan dibully pun ada, ya. Bahkan dicerca, dihina banyak. Nah, itu adalah efek dari membangun komunitas. Komunitasnya negatif atau komunitasnya positif. Komunitas negatif itu bisa jadi uang sebetulnya itu ketika banyak yang menggoreng ya, di roasting terus. Jadi, nah, menciptakan komunitas dengan melakukan peningkatan relationship. Nah, ini kuncinya meningkatkan relationship, hubungan antar audiens dengan kita. Memungkinkan dapat selalu terhubung, sekaligus dengan otomatis menjadi backup atau pembela penolong dan melakukan kegiatan marketing secara gratis. Enak nih. Nah, kalau dulu di bukunya Prof. Onong gitu ya, itu ada pengantar komunikasi, ada sistem komunikasi drugstore. Ibu-ibu pernah juga sering melakukan, oh ini obat Mandalika ini cocok buat darah tinggi, daun Mandalika, terus nyambung. Itu nggak tahu dari tahun berapa gitu, tahun abad berapa baru nyambung sama kita, nyambung. Itu sistem drugstore, sistem obat. Ini pakai obat ini maju.
Nah, ini pun sama, ada efek seperti itu, tapi efeknya lebih luas lagi. Karena serta-merta kondisinya dalam satu waktu seperti jarum yang menyebar. Oke. Nah, esensi yang ketiga, secara tidak sadar kita membangun komunitas yang positif. Kemudian fleksibel. Nah, ini fleksibel ini bagi content maker dapat dengan mudah melakukan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan audiens. Setelah data audiens experience terkumpul, yang tadi relationship-nya terkumpul, dengan menghadirkan terkumpul itu dianalisa, kemudian menghadirkan penyesuaian dengan berbagai macam kondisi situasi yang dihadapi audiens. Jadi kalau tadi sampaikan kondisi membahas misalnya, membahas tadi di awal Ibu Nani sampaikan tentang ataupun di masjid sekarang itu tentang bab syariah ya. Nah, itu fleksibilitasnya seperti apa? Untuk lansia seperti apa? Untuk remaja seperti apa? Untuk remaja putri seperti apa? Untuk anak-anak seperti apa? Itu ada satu fleksibilitas yang menyesuaikan dengan kebutuhan segmentasinya. Kemudian kita juga mengetahui kebutuhannya apa. Kita mengetahui, maka dispesifikan sekarang lansia, ada standar lansia untuk kebutuhan kontennya, misalnya kesadaran bersyariah. Nah, itu adalah bentuk fleksibilitas sebagai esensi yang keempat dari media digital. Terakhir, mutakhir, berkualitas, mudah dan murah. Ini yang luar biasa, sudah mutakhir, berkualitas, mudah dan murah lagi itu. Nah, konten yang dibuat dapat membuka layanan lebih banyak sehingga lebih banyak orang terlibat. Nah, ini yang menjadi kuncinya. Kita jangan menutup diri ketika kita punya konten, misalnya Pusdai punya podcast, ya, bincang Pusdai. Wah, itu Pusdai, tidak bisa orang bisa ngiringan ke majelis taklim, nggak bisa begitu. Itu milik ibu-ibu. Makanya saya ajak juga majelis taklim, kemudian ormas Islam, Muslimah, terus ada pesisri, ada siapa, Aisyah bisa. Saya ajak, ayo ikut bikin podcast di Pusdai. Karena semakin banyak keterlibatan orang, maka akan semakin besar konten yang akan dibuat dengan berbagai macam segmentasi dan bahan-bahan yang banyak. Dan mereka akan memberikan kontribusi dengan luar biasa. Misalnya nanti akan ada clue-nya nanti ya. Efeknya konten lebih berguna dan terus fresh. Nah, mutakhir, berkualitas, mudah dan murah adalah kuncinya adalah freshness, kesegaran. Kontennya Ferry ya, Kang Ferry itu yang jualan mobil ya, tentang itu fresh terus. Ada lagi yang lain misalnya yang prank misalnya, itu fresh terus, ganti-ganti terus sesuatunya. Nah, oke. Ini menjadi esensi yang kelima dari media digital. Terakhir tips. Nah, ini terus berkarya. Ada yang penting nih ada berliterasi digital. Jadi surfing yang positif dan sebagainya. Kemudian ada bagian-bagian penambahan ilmu dan sebagainya. Literasi digital pun bisa yang analog bisa datang ke perpustakaan, cari buku, konten dan sebagainya bisa. Bila memungkinkan kejar sertifikasi digitalisasinya, kemudian pahami kondisi ideal. Nah, ini yang tadi saya akan sampaikan, bangun kolaborasi dengan pemilik fasilitas digital. Nah, kalau Pusdai ada, ayo kita kerjasama. Kita bikin konten di semua podcast, mau vlog, mau blog, semua diajarkan, mau. Maka silakan kita terbuka. Nah, kemudian asistensi dari ahli. Kita siap untuk memberikan asistensi, Bu. Insya Allah kalau ada yang menghubungi silahkan. Asa kemampuan responsiveness. Nah, jadi ada kemampuan kalau kita ada yang klik gitu ya, ada kepandaian 2 detik intuitif gitu ya. Itu langsung refleks gitu ya. Nah, ini responsiveness kita akan membangun itu. Karena kalau tanpa respon, Ibu ada yang nge-DM atau yang nge-WA tidak dibalas-balas, ketumpuk terus. Ilfil kan bahasanya gitu. Aduh, pesan saya nggak kebaca terus, gimana nih posisinya gitu. Nah, responnya seperti apa? Nah, ini maaf saya slow respon gitu ya. Maka responsifnya mesti ditingkatkan. Asah terus.
Kemudian ini semangat insurance. Ini yang belum ada kepastian kapan kita harus menjawab, kapan kita harus menentukan jadwal misalnya untuk konten berikutnya. Ini yang suka kita lalai. Padahal tadi tugas dakwah mah terus ditangku Dr. Luis tadi itu sesuatu hal yang wajib gitu. Dan kita mesti konsisten, mesti memastikan madun kita menerimanya apa saja dan kapan. Itu insurance. Itu yang pasti. Dan ini yang belum kadang-kala sering lalai. Maka kita kadang kalah turun. Pertama sekarang naik, lalu turun grafiknya drastis. Nah, oke, ini mungkin tipsnya. Kemudian, nah ini terakhir. Terima kasih telah berkontribusi positif dalam implementasi digitalisasi media dakwah. Itu ini ada nomor saya, terus ada IG yang lain. Saya bikin IG-nya 2. Ini khusus kegiatan seni saya, kemudian yang lainnya khusus untuk kegiatan literasi. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya mendengarkan saya. Mudah-mudahan tidak saja bertanya, tapi ini dilanjutkan dengan proses kreativitas. Gitu. Insya Allah saya siap membantu, kami di Pusdai siap membantu di bagian Humas dan IT Pusdai untuk memberikan kontribusi positif buat ibu-ibu semua dan bapak sekalian dalam kegiatan digitalisasi media dakwah. Demikian, mohon maaf atas kekurangan saya, yang benar dari Allah SWT. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendy Hermawan SS yang sudah begitu gamblang, rinci dan jelimet. Itu saja para ibu dan bapak ibu narasumber yang kita bersama-sama sudah melaksanakan acara yang luar biasa ini. Semoga semuanya luar biasa dan menjadi menjadi ladang amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Hendy Esos. Assalamualaikum Pak Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sebegitu pentingyakah para dai saat ini melakukan dakwah dengan pendekatan digital? Ya, betul sekali. Ini karena medan dakwah sekarang sudah semakin terbuka, tidak hanya sifatnya offline, tapi juga kita menggunakan jalur yang sifatnya online yang karakteristik juga tantangannya sangat luas, juga memerlukan guidance yang kuat gitu. Nah ini ya para dai yang memiliki dasar keilmuan keislaman yang kuat ini diperlukan untuk menjadi pembimbing dan juga memberi pencerahan bagi masyarakat muslim khususnya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Dari Balai Asri Pusdai Jawa Barat, saya Ade Amanda Nabila dan kru liputan yang bertugas Puput Aulia Tolwa melaporkan kepada Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.